Rasanya dengan ada video ini, selesai video ini, agak lepas hutang saya. Saya merasa berhutang rasanya ketika hal ini tidak saya bagikan, karena pengalaman ini adalah pengalaman berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aldian di channel Lentera Jalanan. Rekan-rekan semua dimanapun berada, semoga hari ini lebih baik lagi daripada hari kemarin. Semoga rekan-rekan semua diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, kemudahan dalam aktivitas sehari-hari. Rekan-rekan semuanya, ini sudah masuk ke pertengahan Agustus. Ketika saya take video ini tanggal 13 Agustus, hari Selasa 2024. Bertepatan juga selain hari ulang tahun Republik Indonesia, di bulan Agustus ini juga bertepatan 1 tahun saya telah bergabung bersama GrabCar. Jadi bertepatan 1 tahun saya telah bergabung bersama GrabCar, menjadi driver GrabCar. Nah, rekan-rekan semua, maka pada video kali ini saya akan sedikit berbagi. Bukan bermaksud menggurui, bukan bermaksud untuk merasa lebih tahu, tapi dari pengalaman 1 tahun ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pelajaran, bisa mengambil bisa, kalau memang itu baik, silakan dicontoh, silakan ditiru. Kalau itu salah, ya ditinggalkan, tidak apa-apa. Itu saya akan berbagi tentang aplikasi driver GrabCar. Rekan-rekan semua, pertanyaannya kenapa harus memilih Grab? Karena banyak faktor ya. Mungkin lebih tepatnya begini pertanyaannya, kenapa memilih menjadi driver online? Nah, di posisi ini, di saat ini, mungkin hanya satu jawabannya, karena saya merasa nyaman menjadi driver online. Cukup segitu. Ya, kalaupun ada banyak alasan lain, tentunya tidak mungkin saya akan berbagi alasan di sini. Karena setiap orang ketika dia bekerja, tentunya dia punya pilihan. Oh, ada pilihan A, kalau ini positifnya, ini negatifnya, kalau ini plusnya, ini minusnya. Nah, dan kebetulan saya memilih untuk menjadi driver online. Nah, lebih kurang begitu. Dan kenapa di Grab? Karena memang saat ini, bukan saat ini saja sih sebenarnya. Sebelumnya di 2017 saya bergabung dengan Gojek, Goret di roda 2. Bahkan sampai saat ini akun Goret saya masih ada, di Gojek saya masih ada. Tetapi untuk Car, saya setahun terakhir sejak mendaftar Grab, saya berusaha untuk fokus di satu aplikasi saja. Disclaimer, saya bukan orang kantor Grab, bukan orang GDC, Grab Driver Center, bukan. Dan saya bukan manajemen Grab, tetapi saya murni driver GrabCar di Kota Padang. Jadi tidak ada hubungannya, oh ini promosi Grab atau saya dibayar oleh Grab sendiri, tidak. Ini murni memang mulai dari video-video saya sebelumnya, silahkan rekan-rekan lihat di channel YouTube saya atau di TikTok Lentera Jalanan, itu hampir semuanya menggunakan ada logo GrabCar juga. Tetapi di sisi lain saya juga punya komunitas, yaitu SGM Reborn, Sahabat Grab Minang Reborn. Nah, jadi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, kebaikan untuk driver online, terkhususnya di Kota Padang. Dan rekan-rekan semuanya, saya jadi driver full. Maksudnya begini, untuk ketika saya di Kota Padang, saya tidak ada charteran offline ataupun tidak ada sewa ke luar kota, maka pekerjaan utama saya adalah menjadi driver GrabCar. Jadi untuk online-nya cuma satu, yaitu Grab. Saya tidak punya aplikasi lain, dan saya juga tidak punya pekerjaan lain. Kalaupun saya tidak sempat on beat,
ya mungkin karena istirahat ataupun pekerjaan lain pun masih ada hubungan dengan menjadi driver, yaitu charteran atau luar kota atau offline. Rekan-rekan semua, sebelum saya berbagi tips dan triknya, jadi yang pertama tentunya pastikan dulu kita sebagai driver online-nya mau full time atau part time. Karena begini, karena menyangkut nanti ada namanya konsisten, baik itu dari sisi jam online-nya ataupun dari sisi orderannya. Karena sekali lagi ini tips dan trik ini ataupun saya berbagi ini adalah untuk daerah, terutama di Kota Padang. Karena untuk daerah-daerah tentu berbeda. Baik itu dari sisi target-target hariannya ataupun untuk karakter penumpangnya itu pasti berbeda. Nah, dan ini kenapa kita harus pastikan dulu mau full time atau part time. Ya silahkan mau, karena ada juga begini. Kalau saya kan full time di Grab-nya. Ada juga rekan saya yang dia pagi ada kerjaan sampai sore, kemudian jam 4 jam 5 dia mulai on beat. Jadi ketika dia mulai on beat dan dia fokus, ya dia pun akan mendapatkan sesuai dengan hasil kerja dia. Nah, tips dan trik ini yang akan saya sampaikan ataupun saya berbagi ini adalah untuk mendapatkan orderan yang mungkin kalau bahasa sistemnya itu algoritma sistem untuk daerah Kota Padang. Rekan-rekan semua, pertama kali menjadi driver GrabCar, di aplikasinya itu ada namanya leveling. Jadi di sini langsung saja ya, kita buka di aplikasi ini. Nah, di sini ada Jawara. Alhamdulillah saya dapat Jawara di awal bulan ini. Nah, di sini ada 4 level. Ada 4 level mulai dari anggota, pejuang, ksatria, jawara. Nah, kenapa saya bilang masing-masing kota berbeda? Karena contoh seperti syarat untuk mendapatkan jawara saja di Kota Padang itu 125 orderan. Sementara mungkin di kota paling dekat seperti Pekanbaru itu sudah 250 orderan dalam 1 bulan. Dan ini level ini sangat penting sekali. Kenapa? Ini letak dari sisi perusahaan tentunya ini akan ada keadilan ketika ketika driver ini dia berada di level yang tinggi, mungkin di jawara, tentu akan berbeda ketika dia berada di level pejuang dalam mendapatkan orderan sehari-hari. Maka di sini silakan dilihat di kota masing-masing. Cuman untuk Padang saya akan terus menyuarakan. Jadi bagi rekan-rekan yang selalu bilang begini, kenapa orderan sepi? Tentu pertanyaan pertama, Anda di level apa? Kalau untuk level anggota atau pejuang atau kesatria ya kalau bahasa kasarnya, kalau boleh ngomong, mohon maaf, ya sadar diri saja. Nah, dan kalaupun ada rekan-rekan yang, saya walaupun anggota ataupun pejuang atau kesatria, saya orderan selalu dapat kok, ya alhamdulillah kalau begitu. Tetapi bagi rekan-rekan yang ingin full time, yang ingin fokus di satu aplikasi saja, ataupun ingin part time, tetapi cuma di satu aplikasi saja, saran saya tetap kejar di level jawara. Nah, bagaimana untuk mendapatkan level jawara? Dari pengalaman saya memang dibilang mudah, enggak juga. Dibilang susah, ya susah. Tetapi di antara tips dan triknya yang mungkin saya bisa berbagi di sini, yang pertama kita lihat dulu saldo. Saldo kita di aplikasi GrabCar itu ada namanya dompet kredit. Ya, dompet kredit. Jadi saldo, kalau dari aturan Grab sendiri itu untuk kendaraan roda 2 minimal 10.000, untuk roda 4 minimal 30.000. Nah, kemudian kemungkinan baru akan diberikan orderan. Tetapi
Untuk kota-kota besar, tentu hal ini tidak begitu signifikan karena kadang ada rekan-rekan juga saldonya nol atau minus malah dapat juga orderan. Nah, untuk di sini di Padang tentunya berbeda dengan kota-kota besar yang orderannya selalu ada. Nah, saran saya, tips yang pertama untuk mendapatkan jawara, isi saldo, dan saya menyarankan di atas 100.000 atau di atas 150.000. Karena alasannya begini, Anda mau dapat duit, pancing dengan duit. Nah, Anda mau dapat duit, pancing dengan duit. Dan anggap saja saldo ini ya memang semacam, karena kita daftarkan gratis nih. Kita dapat aplikasi Grab Car, Grab Driver, itu kan gratis. Ya, anggap saja lah uang 100.000 atau 150.000 itu sebagai modal utama kita. Nah, jadi ya tapi harus konsisten juga, karena nanti kan ketika orderan tunai ataupun orderan tunai biasanya itu akan dipotong. Nah, pastikan itu selalu terisi. Jadi misalnya awal pagi itu 150.000, nanti kalau malam ya balikan lagi ke 150.000. Lebih malah nggak masalah. Bahkan sekedar tips, ketika saldo itu di atas 250.000, itu kemungkinan mendapatkan orderan yang apa istilahnya agak besar, agak jauh, itu kemungkinan besar akan diberikan. Setelah saldo terisi, rekan-rekan, yang kedua konsisten di jam online. Setahu saya minimal itu dalam satu hari, minimal jam online-nya adalah 8 jam per hari. Nah, ini bagaimana kita membiasakan sebagai driver ini, ya sebenarnya hitungan 8 jam ini mungkin hampir semua perusahaan ada aturan jam kerja kan, termasuk juga walaupun kita ini istilahnya mitra, tetapi secara aturan kode etik SOP dari Grab itu kan tentu ada perbedaannya ketika kita ataupun driver yang biasa konsisten jam online-nya dengan yang tidak konsisten. Misalnya begini, ketika Anda biasa pagi berangkat jam 7, ya sudah, hidupkan jam 7. Anda biasa hidupkan jam 9 siang, hidupkan jam 9 siang. Anda biasa cuman part-time, bisa untuk sore hari saja, ya hidupkan sore hari saja, tetapi konsisten di jam-jam tersebut. Nah, sehingga karena kan begini, kita berurusan dengan sistem ataupun komputer, sudah dikomputerisasi semua. Tentunya ada hal-hal yang aturan-aturan baku ataupun apa istilahnya, yaitu algoritma tadi itu yang akan membuat kita dimanapun berada, ketika kita di jam kita yang sudah biasa online, itu akan dapatkan orderan dimanapun kita berada. Nah, itu di konsisten jam online. Jadi minimal satu hari 8 jam. Lebih pun malah nggak masalah. Tapi kalau sudah 10 jam, biasanya ada pemberitahuan di aplikasi, apakah Anda ingin beristirahat. Nah, karena 10 jam itu maksimal untuk kita bekerja full. Tapi kan karena kita dalam 8 jam, 10 jam itu tidak selalu dapat orderan, makanya mungkin kita bisa lebihkan dari situ. Rekan-rekan semuanya, selanjutnya adalah mapping. Jadi konsisten di jam, juga konsisten di tempat kita biasa ngetem istilahnya. Jadi mau di base camp, ataupun mau di warung mana, ataupun biasa kita mulai pertama dari dari tempat tinggal kita, ya silahkan saja. Tapi ini gunanya apa? Ketika kita yang mungkin belum jawara, ataupun belum di level jawara, masih ksatria atau pejuang ataupun anggota, ini memudahkan kita di tempat-tempat yang order itu ramai. Nah, ya mungkin kenapa rekan-rekan banyak yang mengeluh, kok orderan saya nggak dapat, selain levelnya belum jawara, dan yang kedua tempat dia ngetem ataupun posisi dia ya tidak memungkinkan juga di sana ada orderan. Ya, karena begini, kalau kita sudah berdiri di tempat yang ramai orderan, contoh pusat perbelanjaan atau sekolahan, kemudian tempat kita ngetem itu ada rekan-rekan yang lain, mereka dapat bolak-balik,
Setelah dapat orderan satu, balik lagi, terus kita yang nggak dapat, maka ini ya perlu dipertanyakan saldo kita berapa, kemudian konsisten jam online kita bagaimana, apakah rekan-rekan tadi yang lain itu mereka sudah membuat histori di sana. Nah, gini loh maksud saya. Jadi ada kalau kita sudah biasa di satu tempat, maka ketika ada orderan, itu kemungkinan besar kita yang akan dapat. Nah, dalam beberapa video saya kan banyak sekali saya bilang, oh, saya biasa ngetem di dekat Hotel Ibis. Nah, kawan-kawan bisa tes mungkin, kalaupun ada yang datang, seringkali malah ketika ada orderan, saya dulu yang dapat, baru rekan yang lain. Karena saya di sana itu mungkin sudah berbulan-bulan ya. Nah, itu yang namanya mapping, sudah berbulan-bulan, walaupun radiusnya itu makin lama makin besar. Kadang penjemputannya itu bisa jadi di atas 2 kilo atau di atas 3 kilo, dan itu hal biasa. Nah, mapping ini gunanya ketika rekan-rekan, oh saya biasanya di sini, saya mudahnya di sini, yaitu silahkan cari tempat yang memang mudah bagi rekan-rekan semuanya. Jadi tidak harus terpaku pada, oh harus di sana, oh geng saya di sana, ataupun mungkin komunitas saya di sana, enggak. Nah, ini masing-masing kita beda dari sisi histori itu sendiri, histori di mana kita biasa ngetem, di mana kita biasa mencari orderan di sana. Dan selanjutnya, ketika kita mendapatkan orderan, tidak usah di-cancel, ataupun jangan pernah cancel orderan. Jangankan yang jawara, jangankan yang anggota, pejuang, atau ksatria, sedangkan jawara saja kalau sudah terbiasa cancel, maka pasti akan ada perbedaan dengan akun-akun yang tidak cancel orderan. Jadi prinsipnya begini rekan-rekan, kita berjuang, kita baku hantam dengan akun kita. Kita perjuangkan akun kita. Makanya istilah saya, dan mungkin banyak juga rekan-rekan yang tujuan dengan saya, tidak ada istilahnya orderan itu sepi, tidak ada istilahnya orderan itu lengang, yang ada akun kita yang gagu. Maka akunnya yang harus kita kuatkan. Dengan cara apa? Ya dengan cara tadi itu, termasuk mulai dari konsisten jam online, kemudian saldo, mapping, tidak cancel orderan. Nah, dan mungkin banyak lagi tips dan trik di jalan yang tentunya ini tidak bisa selalu kita jadikan patokan. Ya contohnya misal untuk mengejar jam online bagaimana, untuk orderan yang jarak dekat bagaimana, dan banyak lagi lah tips dan trik di jalanan yang tentunya hal ini tidak bisa kita temukan di dalam aturan-aturan ataupun SOP di di aplikasi kita, dan itu cuma bisa kita dapatkan ketika sharing dengan rekan-rekan di tongkrongan ataupun di base camp ataupun di komunitas. Maka tips selanjutnya bagi rekan-rekan, kalau memang sudah bisa memahami tentang algoritma atau sistem, mau single factor pun tidak masalah. Dan itu pengalaman saya pribadi. Berbulan-bulan saya berusaha mengejar jawara, ketika waktu itu di bulan November atau Desember, saya lupa, karena ada kenaikan target dari 80 orderan per bulan untuk mencapai jawara, kemudian ada kenaikan jadi 125 sampai sekarang. Nah, itu ya memang kaget. Saya kira yang penting saya berdiri di sini, saya ngetem di sini, kemudian orderan datang dengan sendirinya. Ya enggak. Sama seperti ketika saya dulu di aplikasi Gojek. Ya sama. Orderan sepi itu tidak ada, yang ada akun kita yang gagu. Jadi mungkin itu saja tips dan trik dari saya. Semoga rekan-rekan bisa mengambil manfaat, dan rasanya dengan ada video ini, selesai video ini agak lepas hutang saya. Saya merasa berhutang rasanya ketika hal ini tidak saya bagikan, karena pengalaman ini adalah pengalaman berharga dan mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Dan sekali lagi, disclaimer, saya bukan orang manajemen Grab, saya bukan orang kantor Grab, saya murni driver Grab yang berbagi pengalaman. Dan ini berlaku untuk daerah-daerah di
bukan daerah kota-kota besar. Nah, kalau untuk kota-kota besar ya mungkin bahasanya akan berbeda. Ya, nggak pun saya jawaran, nggak pun saya isi saldo, nggak pun saya muter-muter, pasti orderan itu akan tetap ada. Dan ini hal yang berbeda ketika kita berada di daerah. Sekian rekan-rekan semua, terima kasih. Semoga selalu kompak, solid, semoga selalu diberikan kemudahan dalam segala aktivitasnya, semoga selalu diberikan kesehatan. Salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.